guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel gua Dodi Malik 41. Nah, jadi di video kali ini gua akan melakukan project restorasi mesin Vario Tekno 110, yang mana gua akan melakukan penggantian part di mesin ini, mulai dari crankcase ya, dikarenakan crankcase-nya itu retak ya guys, terus sama kayak blok piston, klep dan lainnya ya. Nah, langsung saja kita lihat proses pembongkaran dari awal sampai akhir ya guys. Jangan di skip, tonton terus video berikut ini guys. Nah guys, untuk langkah pertama gua mau melakukan proses pembongkaran karburator dan box filternya ya guys. Kita buka menggunakan kunci 10 ya guys. Lanjut, sudah itu terbuka, langsung ke bagian CVT nya ya guys. Kita buka dulu untuk bagian blok CVT nya atau cover CVT nya ya, menggunakan kunci T8 untuk bautnya ya. Lanjut ke proses pembongkaran untuk bagian rumah rollernya ya teman-teman, menggunakan kunci 22, dan untuk puli bagian belakang kunci 19. Nah, kita bongkar. Untuk bagian part CVT sudah terbongkar. Lanjut kita ke proses pembongkaran bagian magnetnya ya guys. Untuk bagian magnetnya kita menggunakan kunci 17 ya. Nah, untuk membuka atau melepaskan magnet yang menempel di karkasnya, kita menggunakan tracker nomor 4 ya guys. Nah, magnet sudah terlepas. Lanjut kita lepaskan juga untuk bagian spoolnya menggunakan kunci L5 untuk baut spoolnya guys. Kita buka, dan pulsernya kunci 8 nih guys. Spool sudah terbuka. Lanjut kita buka untuk bagian cover pompa radiatornya ya guys. Kita lepaskan untuk baut cover pompa air radiatornya menggunakan kunci 10. Nah, sudah terbuka. Di dalamnya ada bagian rantai kecil penghubung antara pompa oli ke pompa radiator ya guys. Nah, sudah itu kita lanjut ke proses pembongkaran bagian mesinnya ya guys. Nah, untuk pembongkaran bagian mesinnya, pastikan posisi mesin dalam keadaan top ya, atau pistonnya ada di posisi titik mati atas ya guys. Tapi kalau yang sudah berpengalaman gak apa-apa, tidak di posisi top juga. Nah, jadi ini untuk kondisi mesinnya masih oke ya teman-teman. Nah, untuk Vario itu emang warna mesinnya hitam kayak gini ya guys. Jadi ini bukan kerak oli, tapi emang bawaannya warna gini. Nah, lanjut kita ke proses pembongkaran bagian dekompresi dan gear timingnya atau gear sintriknya ya guys. Nah, kita kendorkan untuk bagian tensionernya untuk melepaskan bagian gigi sintriknya. Lanjut kita ke proses pembongkaran mur keempat, mur yang ada di silinder headnya ya, dan buka untuk kedua baut yang ada di headnya juga, baut 10. Nah, untuk kepala silindernya sudah terbuka. Lanjut kita ke proses pembongkaran bagian bloknya ya. Sebenarnya ini bloknya juga masih bisa dipakai guys,
tapi biar lebih oke lah, biar lebih enak dipakainya lah, gua ganti saja ya guys. Nah lanjut kita buka untuk bagian armnya ya guys, karena gua mau melakukan proses belah crankcase-nya. Peleknya juga kita bongkar, kita buka, kampas remnya juga. Nah sudah terbuka semua ya, lanjut kita ke proses bagian pembongkaran crankcase-nya guys. Kita buka dulu. Nah di sini ada bagian per ya guys, per kecil, jadi jangan sampai hilang ya di bagian karkas ini ya guys. Kita buka untuk semua baut crankcase-nya yang menggunakan kunci 10 ya teman-teman. Soalnya ini belum pernah dibuka ya, jadi untuk bautnya juga masih keras ya teman-teman, masih kuat mengunci. Nah kita tinggal copot untuk bagian krek as yang kanannya ya. Jadi untuk krek as yang kanannya itu tidak terlalu rapat menempel ya teman-teman, kecuali yang kiri itu sangat menempel ya, sangat rapat banget. Nah jadi crankcase yang kanannya gua akan ganti guys, karena kan crankcase-nya udah retak sama selek untuk baut pembuangan olinya ya. Nah untuk pembongkaran krek as yang menempel di crankcase-nya ya guys, gua nanti akan menggunakan tracker ya khusus ya, jadi biar gak diketok-ketok lah, biar gak merusak crankcase atau krek asnya ya guys. Jangan lupa kita buka untuk bagian dinamo starternya ya. Langsung cabut saja guys. Nah kita buka untuk bagian lidah tensioner yang atas ya guys. Nah kita cabut untuk pin atau bosnya ya. Sudah terlepas, kita simpan. Nah lanjut kita ke proses pembongkaran krek as yang menempel di bagian crankcase yang menggunakan tracker yang namanya itu crankcase separator ya teman-teman. Nah jadi itu sangat aman sekali tuh, langsung untuk pembongkarnya juga jadi sangat mudah ya guys. Gua sengaja beli alat ini ya, sangat dibutuhkan banget sih kalau buat bongkar mesin atau khususnya di motor matic ya, yang agak keras tuh yang nempel-nempel.
Nah lanjut kita mau proses penggantian bagian bearing keras, stang sehernya juga kita ganti ya guys. Nah lanjut kita mau berangkat ke tempat quarter ya guys, di tempat bubut lah. Kita mau ganti lahar keras dan stang sehernya. Nah ini dia ya, kita pakai produk yang ori biar orinya juga di toko resmi ya guys. Nah ini dia, gua udah sampai guys di tempat quarter. Nah untuk pemasangannya sudah beres guys. Untuk bagian lahar keras dan stang sehernya udah terpasang ya, udah di center juga, jadi tidak goyang-goyang lah. Untuk pemasangannya di tempat gua khusus, itu langganan gua dari dulu sih guys. Jadi gua udah percaya sama orang itu ya, atau tempat quarter itu ya guys, untuk pemasangan karkas dan menyeting karkasnya lagi ya. Nah lanjut kita proses pemasangan karkas ke crankcase-nya ya guys. Nah jadi kali ini gua mau menggunakan api ya guys, atau gas torch. Kita panaskan untuk bagian crankcase-nya, jadi biar memuai, sudah itu kita pasangkan karkasnya ya. Jadi gampang tuh guys, untuk pemasangannya gampang sekali ya. Tapi ini masih longgar ya, dikarenakan belum dingin sih. Nanti kalau udah dingin bakal rapat kembali. Nah sangat mudah sekali ya, cara ini simple, jadi tidak perlu diketok-ketok karena karkas itu rawan oleng nanti ya, nanti goyang. Kalau goyang getar ke motornya guys. Nah sangat center sekali ya guys, di tempat quarter langganan gua atau kepercayaan gua ya guys. Emang presisi banget. Nah lanjut kita pemasangan crankcase sebelah kanannya ya. Kita kasih lem dulu untuk di bagian crankcase sebelah kiri guys, menggunakan lem Tribon Silent ya. Jadi ini lemnya kayak lem bawaan yang di bawaan pabriknya guys. Kita olesi secara merata untuk di bagian crankcase nya. Pastikan merata untuk bagian celah crankcase-nya ya. Sudah itu kita pasang untuk crankcase bagian kanannya. Kalau untuk pemasangan bagian crankcase kanannya tidak begitu rapat ya teman-teman, langsung saja mudah gitu untuk pemasangannya, kecuali yang kiri. Lanjut kita pasang untuk baut-bautnya ya. Nah jadi untuk metode pemasangan menggunakan gas torch atau dipanaskan ini, jadi ke karkasnya juga itu sudah dipasang itu tidak seret ya guys, jadi enteng ke karkasnya juga. Kan biasanya kalau pemasangannya itu di press, waktu dulu gua kerja di bengkel guys, itu biasanya suka seret lah, ada problem lagi lah, diketok-ketok lagi. Wah nanti itu bisa merubah atau bisa oleng ya ke karkasnya tuh. Ini mah diputar juga enteng sekali guys. Untuk pemasangan dengan metode ini gua sangat rekomendasikan ya buat teman-teman pemula, dikarenakan ini gampang banget guys. Lanjut kita kencangkan untuk bagian baut-bautnya ya, langsung kita beri marking ya guys, biar tidak terlewat dan sebagai pengecekan saja ya guys.
Nah ini dia guys, kerekasnya enteng, dan untuk kerekasnya juga presisi 3 oleng ya guys. Nah enteng banget guys. Nah enteng banget kan. Untuk pemasangan gini wah sangat presis sekali guys. Sebenarnya ada 2 metode sih. Yang kedua itu pakai tracker ya, ditarik gitu, tapi gua gak punya ya. Lanjut gua mau pasang untuk bagian bos standar 2 ya guys. Kita panaskan untuk crankcase-nya ya, biar untuk pemasangannya itu tidak terlalu susah ya, jadi langsung plug gitu. Karena kalau aluminium dipanaskan itu memuai ya guys, memuai, jadi untuk pemasangannya jadi lebih mudah. Nah kita pasangkan untuk bos standar 2 nya ya, langsung kita ketok-ketok dari atas. Nah sudah terpasang guys, kita ketok lagi ya sampai bosnya rata untuk di bagian crankcase nya. Nah lanjut kita untuk pemasangan standar 2 nya ya, kita olesi grease di standar 2 dan asnya juga. Oke sudah terpasang ya, tinggal untuk pemasangan pernya. Jangan lupa untuk ring dan spy-nya ya kita pasang. Nah sudah terpasang guys, tinggal kita plugkan bagian spy-nya biar mengunci guys, tidak lepas. Kita pasangkan juga untuk pernya ya. Untuk pemasangan pernya emang agak keras guys, perlu tenaga ekstra. Gue menggunakan obeng saja ya untuk pemasangan pernya. Nah sudah terpasang untuk bagian standar 2 nya ya guys. Nah lanjut kita untuk bagian pemasangan pelek ya guys. Jadi biar untuk pemasangan mesinnya menopangnya enak. Nah kita kencangkan sementara dulu ya guys. Kita beri tanda ya, biar kalau bautnya kendor itu kelihatan guys. Nah lanjut kita kencangkan untuk atau kita pasang bagian tusuk satenya ya, atau baut tanamnya. Kita pasang menggunakan 2 emur ya, yang satu untuk menahannya, yang satu kita kencangkan. Nah sudah terpasang, lanjut kita pasang baut pembuangan olinya ya guys, menggunakan kunci 12. Nah lanjut kita pasangkan juga untuk bagian rantai ketangnya ya guys, atau
timing chain ya. Yang jadi untuk pemasangannya ya guys, yang belum tahu itu bisa juga kita pasangkan di bagian lubang seal karkas ya guys. Jadi anti ribet-ribet nih, gampang ya. Lanjut kita pasang bagian lidah tensionernya ya. Untuk bagian atas kita ganti juga yang baru ya guys. Yang bawaannya udah rusak ya guys, udah kemakan. Kita pasangkan bosnya, kemudian kita pasangkan juga baut penguncinya ya, sama platnya kita kencangkan, kita beri tanda oke. Lanjut kita pasang untuk bagian seal karkas sebelah kiri guys. Jadi untuk pemasangan seal karkasnya, bukan seal karkas saja sih, untuk pemasangan seal itu harus hati-hati ya. Saat pemasangan itu harus benar-benar tidak merusak bagian karet sealnya ya guys. Jadi kalian untuk pemasangannya harus teliti. Lanjut kita pasangkan untuk bagian saringan olinya ya. Nah, kita pasangkan pompa olinya, jangan sampai terlewat. Kita berikan dulu oli ya untuk di bagian celah-celah pompa olinya ya. Jangan sampai kering ya untuk pemasangan ini, biar nanti oli naiknya juga gampang. Kita kencangkan menggunakan kunci 10. Nah, pernya yang juga nih yang di bagi dekat gigi karkasnya kita pasang ya. Dan plat penahannya. Lanjut kita pasang untuk bagian gigi pompa olinya ya. Dan rantai untuk ke bagian girat pompa radiatornya. Lanjut kita pasangkan sealnya ya. Sealnya juga kita ganti baru guys. Nah, untuk pemasangan juga kita harus hati-hati guys, pastikan merata, tidak miring ya. Nah, untuk o-ringnya juga kita ganti ya, untuk o-ring cover water pumpnya ya. O-ringnya kita ganti, olesi sedikit oli ya. Sudah itu kita bersihkan untuk bagian crankcase-nya, lalu kita tempelkan, kita ketuk-ketuk sedikit ya, pastikan merata ya guys. Untuk bagian bosnya jangan lupa pasang ya. Nah, kita putar-putar untuk pemasangan bagian water pumpnya ya, biar nempel ke gigi pompa olinya ya. Sudah itu kita pasangkan, kita kencangkan semua baut-bautnya ya. Kita beri tanda, biasa double check guys, soalnya gua agak pelupa ya, kita lakukan double check biar meminimalisir baut kendor dan lupa pasang guys. Kita lakukan double check. Lanjut kita pasang pulser sepul, plat-plat penahannya kita pasangkan. Kemudian kita kencangkan untuk bagian baut spoolnya menggunakan kunci L5. Kita double check, lanjut kita pasang magnetnya ya. Jangan lupa spi magnetnya kita pasang.
kita kencangkan untuk bautnya ya. Kita menggunakan impact saja guys. Sudah pemasangan pakai impact, jangan terlalu kencang ya, bisa select guys. Udah gitu kita double check. Oke, kita beri tanda ya. Lanjut kita mengisi atau merakit komponen radiatornya ya guys. Kita ganti untuk bagian pipanya ya. Kita pasangkan dan oleskan sedikit radiator ya untuk di bagian pipanya ya, biar pemasangannya mudah. Jadi kita olesi air radiator ya. Nah, langsung saja kita pasang guys. Untuk klip-klipnya juga pastikan mengunci guys. Nah, dan gua juga mengganti untuk bagian tutup radiatornya ya. Kemudian kita kencangkan untuk bagian pembuangan air radiatornya ya. Bagi radiator sudah terpasangnya guys, tinggal kita pasangkan ke mesinnya. Untuk dudukannya kita pasang guys. Kita kencangkan menggunakan kunci 10. Lanjut kita pasangkan kipasnya ya guys. Kita kencangkan, kita marking. Lanjut kita pasangkan untuk termostatnya ya. Kita kencangkan menggunakan kunci T8. Nah, kita pasangkan juga untuk plat penguncinya. Untuk bagian radiatornya kita kencangkan guys. Lanjut kita pasangkan dinamo starternya guys. Dan baut masanya juga nempel di, dan untuk masanya juga nempel di baut dinamo starternya ya guys. Jangan lupa kita pasangkan kembali. Nah, untuk bagian mesin belakang sudah beres guys. Lanjut kita untuk ke bagian mesin depannya seperti blok ya. Kita ganti baru guys. Nah, ini dia perbandingannya blok yang baru sama yang bawaannya. Untuk piston kita ganti juga ya teman-teman, menggunakan standar. Klep kita ganti guys. Packing bloknya kita ganti juga. Packing head silindernya ganti. Seal klep kita ganti juga. Nah, ini untuk bagian packing gigi tensioner, packing head karetnya. Nah, ini untuk packing manipulnya kita ganti juga. Lanjut kita pemasangan bos bloknya ya. Kita pasangkan packingnya ya guys. Hati-hati jangan sampai sobek guys. Nah, lanjut kita ke pemasangan pistonnya guys. Kita merakit dulu untuk ring pistonnya. Nah, kita pasangkan dulu ring cacingnya di bagian paling bawah. Kemudian kita ringing penahan ring cacing yang tipis, yaitu ada 2 ya guys, di bawah dan di atasnya tuh. Setelah ring cacing terpasang, kita lanjut ke proses pemasangan ring kompresi kedua ya, yang agak tebal dan kehitaman. Lanjut kita ke pemasangan ring piston ke 1, kompresi 1 ya. Itu cirinya tipis dan tidak tajam ya guys. Warnanya juga kecoklatan. Nah, lanjut kita ke pemasangan piston ke stang pistonnya ya. Pastikan untuk kedua klipnya mengunci dan jangan lupa kita pasang. Nah, untuk posisi coakan klepnya itu yang besar ada di atas untuk in, yang kecil berada di bawah untuk X.
kita pasang dan pastikan jangan sampai terjatuh ke dalam crankcase. Sebelum pemasangan pastikan dulu crankcase kita tutup menggunakan lap. Nah, untuk pemasangan klipnya sudah selesai. Lanjut kita pemasangan piston ke bloknya ya. Nah, ini juga diperhatikan untuk arahan pistonnya ya. Jadi untuk celah pistonnya itu untuk ring kompresi pertama ada di atas ya, sebelah kiri, dan untuk kompresi kedua itu di bawah, dan ring cacingnya juga di sebelah bawah sebelah kanan ya. Jadi jangan sampai satu arah semua ya guys, nanti bisa ngebul atau bisa menimbulkan oli masuk ke ruang bakar ya guys. Nah guys, lanjut kita ke proses bagian silinder. Nah, kita mau ganti untuk bagian klepnya ya. Lanjut kita langsung saja ke proses penyekiran ya guys. Kita gunakan ambril, kita oleskan sedikit ambril ya di bagian klep in dan egg. Jangan sampai terlalu menekan dan terlalu lama ya guys untuk proses penyekiran. Nanti bisa mengakibatkan klepnya tergerus ya, sama settingan klepnya bisa habis. Jadi kita cek untuk bocorannya ya, sudah oke. Lanjut kita ke proses pemasangan seal klep. Kita oleskan sedikit oli untuk ke bagian bos klep dan seal klepnya. Kita oleskan sedikit oli ya untuk kedua bagian seal klep dan bos klepnya. Dan klepnya juga kita olesi sedikit oli ya sama. Lanjut kita pasangkan kedua klepnya. Setelah itu kita pasangkan untuk bagian per klepnya ya. Jadi untuk bagian per klep Vario ini ada dua ya, bagian yang kecil. Nah, jadi untuk bagian per klep yang renggang itu ada di atas dan yang rapat itu ada di bawah ya guys. Per klep in dan egg sama ya. Dan juga per klep yang kecil dan yang besarnya juga sama. Yang renggang di atas, yang rapat itu di bawah untuk per klepnya ya. Lanjut kita ke pemasangan komponen seperti noken as, rocker arm atau pelatuk ya, dan bos-bosnya kita rangkai kembali. Pastikan untuk bagian in dan egg-nya juga jangan sampai terbalik ya. Kalau Honda itu gampang karena udah ada tanda ya untuk bagian rocker arm klep in egg-nya, jadi gampang. Jadi tidak mungkin terbalik ya guys. Yang lanjut kita pasang ke silinder ini. Untuk bagian silinder head beres, lanjut kita ke pemasangan ke bloknya ya. Kita pasangkan bosnya, jangan lupa lanjut ke packing silinder headnya ya, kita gunakan yang baru. Dan jangan lupa tensionernya juga kita sudah pasang. Pastikan posisi rapat ya. Kita pasang untuk bagian keempat murnya. Kita pasangkan lalu kencangkan ya secara merata dan menyilang teman-teman.
Harusnya di sini gua menggunakan kunci torsi ya, dengan ukuran torsi yaitu 18 Nm ya. Dikarenakan kunci torsinya gua belum beli guys, gua pakai cara manual aja ya. Tapi ini juga gak apa-apa asal pengencangan merata ya. Nah, untuk keempat mur udah terpasang dan kedua bautnya juga udah terpasang. Lanjut kita ke proses pemasangan gigi sintriknya ya guys, atau gear timingnya, dan juga dekompresinya. Pastikan posisi piston berada di titik mati atas atau top ya untuk pemasangan gigi sintriknya atau gear timingnya ya. Nah, lanjut kita ke pemasangan tensioner. Pakinya udah kita ganti lalu kencangkan, kemudian untuk tensionernya kita putar ke sebelah kiri ya, untuk biar menekan ke bagian lidah tensionernya. Lanjut kita ke proses penyetelan klep. Nah, jadi untuk klep in gua menggunakan 0,16 dan klep X 0,24 ya guys. Tapi ini ada toleransi untuk min plusnya ya, jadi bisa menggunakan 0,25 untuk X nya, dan in nya juga pakai 0,15 bisa guys. Pokoknya dua, antara kurang lebih dua toleransinya guys. Nah, untuk klep sudah di setel, lanjut kita ke proses pemutaran ya. Lanjut sudah diputar, lanjut kita periksa kembali untuk setelan klepnya. Nah, untuk setelan klep berubah ya guys. Kita ulangi proses penyetelan klepnya yang kedua ya, karena kan pas kita putar itu berubah ya, karena posisi klepnya itu sudah pada bergeser kan, masih baru. Kita lanjut ke proses pemasangan pipa yang terhubung ke bagian head cylinder ya, untuk pompa air radiator. Nah, o-ringnya kita kasih air radiator ya untuk bagian o-ringnya, dan kita pasangkan. O-ringnya juga kita wajib ganti baru guys, biar awet lah. Nah, jangan lupa kita pasang untuk klipnya, penahannya. Nah, untuk radiatornya kita pasang ke head cylindernya. Untuk karet head cylindernya juga kita ganti ya, untuk o-ringnya kita ganti yang baru guys. Lanjut kita pasang tutup headnya, kemudian kita kencangkan guys, jangan terlalu kencang ya, karena ini rawan slip. Pengencangan secukupnya saja ya. Lanjut kita pasang busi. Langsung kita tuangkan oli ya. Untuk pemasangan mesin sudah selesai guys, kita tuangkan oli. Jadi gua di sini menggunakan oli spek 2 ya, ini lumayan bagus ya guys, dan juga tidak mengerak untuk bagian mesinnya. Gua udah coba nih oli ini, udah bertahun-tahun, enak ya dipakai ya, ke mesin awet. Nah, air radiator juga sudah kita tuangkan. Lanjut kita ke proses pemasangan briket di mesinnya ya, untuk bagian briket kabel sudah terpasang. Lanjut kita ke proses pemasangan komponen CVT guys. Nah, kita pasangkan ya, biasa untuk bagian puli depan kita kencangkan menggunakan kunci 22, dan untuk puli belakang kita kencangkan menggunakan kunci 24 ya. Jangan lupa pasang untuk gigi starternya, dan juga kita olesi grease untuk di bagian komponen CVT-nya ya. Lanjut kita pasangkan cover block CVT-nya, dan kita kencangkan ya menggunakan kunci T8.
Lanjut kita pasang karburator dan box filternya guys. Untuk karburatornya gua udah bersihkan ya. Kita kencangkan menggunakan obeng plus. Kita pasangkan karet-karet pelindungnya juga ya. Untuk di bagian karburator kita masukkan kedudukan briketnya. Lanjut kita pasang untuk ice-nya ya, yang terhubung dari knalpot. Lanjut pasang box filternya. Kita pasangkan juga baut-bautnya ya, baut 10 kita kencangkan. Nah, lanjut kita pasang selang hawanya ya, ke selang pernapasannya ke box filter. Setelah itu kita ke proses pemasangan bos arm ya. Kita gunakan gas torch biar pemasangan mudah guys, biasa biar gak keras guys. Nah, untuk bos armnya udah terpasang untuk bagian kertas kiri. Lanjut kita pasang untuk bagian bos arm bagian kanan guys. Jadi untuk metode menggunakan gas ini atau dipanaskan ini, jadi pemasangannya cukup mudah guys, gak ribet untuk proses. Jadi dipukulnya juga gak terlalu keras ya, jadi gampang guys. Nah, kedua bos sudah terpasang, lanjut kita ke pemasangan armnya ya. Kita kencangkan ya. Lanjut kita ke pemasangan knalpot. Nah, mesin guys sudah beres ya, sudah kita pasangkan semua, tinggal kita pasang ke bodinya atau ke rangkanya. Nah, jadi ini before dan afternya guys, bisa kalian lihat perbandingannya. Jadi untuk proses mesinnya sudah selesai, tinggal kita pasangkan ke rangkanya. Nah, ini dia guys hasilnya, kita sudah pasangkan ke rangka dan sudah kita hidupkan untuk bagian mesinnya, dan alhamdulillah untuk mesinnya juga lancar ya, suara juga halus dan mudah dihidupkan, dan alhamdulillah tidak ada terjadi kebocoran ya. Ini dia hasilnya guys. Nah guys, sekian untuk video project restorasi mesin Vario Techno 110 ini ya, semoga bisa bermanfaat dan bisa sebagai referensi bagi teman-teman semua yang ingin merestorasi mesin Vario Techno ya. Dan jangan lupa dukung terus channel gua, semoga bisa berkembang ya, dan terus bisa membagikan video project-project menarik lainnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.